Pemirsa Muslim masa kini, di masa kenabiannya sebagian besar makanan dari Nabi Muhammad SAW justru tidak mengandung daging di dalamnya. Ya, daging jarang dimakan pada masa Rasulullah menjadi nabi. Pada masa itu, seseorang harus mengorbankan ternak pribadinya sebelum memakan daging. Jadi, daging biasanya hanya dimakan saat orang diundang ke suatu tempat sebagai tamu. Hal ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Hazrat Urwa menceritakan bahwa Hazrat Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Urwa, anak saudaraku, kami bisa melihat 3 bulan sabit dalam 2 bulan tanpa ada api menyala di rumah-rumah Rasulullah. Dia berkata, saya berkata, apa yang Anda bertahan hidup? Dia berkata, 2 yang hitam kurma dan air. Namun Rasulullah SAW memiliki beberapa tetangga Ansor yang memiliki domba yang dipinjamkan kepada mereka untuk diperas susunya. Dan mereka biasa memberikan Rasulullah beberapa minuman mereka untuk kami minum. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bahkan di zaman kepemimpinan Umar radhiyallahu anhu, ia pernah melihat seorang pria membeli daging setiap hari di pasar. Dan Umar pun menegurnya. Ya, selama khilafah Hadrat Umar, dia melarang makan daging setiap hari. Dahulu kala kebanyakan muslim biasa makan daging seminggu sekali dan biasanya pada hari Jumat. Atau jika mereka miskin, hanya pada Idul Fitri atau saat hari raya kurban. Namun sekarang ini banyak muslim yang makan daging terlalu sering hingga justru membahayakan kesehatan. Sunnahnya adalah untuk mengonsumsi cukup banyak makanan agar punggung kita tetap tegak lurus, sambil mengisi sepertiga perut dengan makanan, sepertiga udara, dan sepertiga dengan air. Untuk itulah penting bagi kita bijak dalam mengonsumsi makanan, sekalipun makanan tersebut lezat untuk dinikmati setiap hari. Cincin, ada yang bisa tahu ini apa? Ini adalah pengatur suhu. Jadi ini tuh fungsinya memang digunakan untuk masak steak adalah sebenarnya untuk mengetahui. Kan biasanya customer itu yang tadi udah aku bilang gitu. Mereka ada yang suka dengan daging steak yang well done, ada yang suka dengan medium rare. Nah, untuk mengetahui sebenarnya dalam dagingnya itu udah sejauh apa, digunakanlah ini. Kita tes dulu, coba Mas. Kalau well done berapa suhunya? Well done itu 70 derajat Celcius. Kalau medium rare? Medium rare 55. 55. Aku mau yang medium rare aja ya? Ya. Oke. Gimana? Langsung tusuk aja? Ya, langsung. Oke. Ya. Dan masih 24. Oh ya. iya. Jadi 24. Ini masih kita nunggu pokoknya sampai dia 55 baru habis itu kita udah selesai. Ya, betul. Kayak gitu caranya. Itu untuk mendapatkan rasa steak yang benar-benar sesuai dengan keinginan konsumen. Ngomongin tentang steak, ini kan juga pasti ada bumbu-bumbunya tuh. Di sini ada berapa jenis? Kita saus? Ada 3 jenis saus. Apa aja? Ada barbecue sauce, itu yang pertama. Kedua ada mushroom sauce, dan ketiga ada black pepper. Tapi sebenarnya kalau di negara luar itu makan steaknya tuh kayak gimana ya? Bumbu-bumbunya pun seperti apa? Kalau tadi kan kita ngebahas sausnya, di sini ada barbecue, mushroom dan segala macam. Saya juga kayak mau ngasih lihat deh sekalian, kalau di luar itu biasanya mereka makan steak tuh dengan bumbu apa, dengan saus apa, dan dengan teman makannya seperti apa. Pemirsa, dari sekian banyak jenis saus steak di dunia, ada beberapa saus yang paling sering dijumpai di Indonesia. Yang pertama adalah saus mushroom atau jamur. Sesuai dengan namanya, saus ini menggunakan bahan baku jamur yang dimasak dengan butter, krim, lada, garam, dan aneka rempah lainnya. Jenis jamur yang digunakan biasanya adalah jenis jamur champignon yang diiris tipis-tipis. Saus ini pertama kali dibuat untuk saus steak pada tahun 1864. Saus ini memiliki cita rasa gurih dengan tekstur yang agak kental dan kenyal dari jamur. Selanjutnya adalah saus barbecue. Boleh dibilang ini menjadi salah satu saus steak favorit yang paling banyak dipesan. Saus barbecue terbuat dari pasta tomat, cuka, lada, garam, dan gula. Saus barbecue sangat cocok untuk dijadikan saus steak dengan daging sapi yang dimasak dengan kematangan medium rare atau medium well. Bagi yang suka pedas, saus black pepper menjadi andalan saat menyantap steak. Saus black pepper ini terbuat dari campuran saus tomat, kecap Inggris, kecap asin, mentega, bawang putih, bawang bombay, garam, dan pastinya lada hitam. Saus black pepper ini sudah dikenal bangsa Eropa sejak tahun 1840. Lada hitam digunakan bukan tanpa sebab, namun untuk menjaga badan agar tetap sehat. Ya, pada masa itu lada dipercaya sangat ampuh untuk obat dan juga untuk kecantikan. Selanjutnya adalah saus Bernaise yang berasal dari Prancis. Saus ini memiliki tekstur yang sangat creamy dengan cita rasa gurih. Saus ini terbuat dari butter, cuka, kuning telur, serta aneka rempah-rempah khas Eropa seperti parsley dan tarragon.
Orang Prancis menyebut saus ini sebagai saus romantis karena sering disajikan saat makan malam bersama pasangan dengan menu steak. Sementara dari Jepang juga memiliki saus khas untuk steak, yakni saus teriyaki yang terbuat dari kecap asin, cuka Jepang, serta gula. Sekilas dari warna dan penampilannya, saus teriyaki ini mirip dengan saus black pepper. Tapi kedua saus tersebut memiliki cita rasa yang jauh berbeda. Saus teriyaki ini memiliki cita rasa manis dan gurih. Terakhir adalah saus pesto. Ya, tak hanya pasta yang disajikan dengan saus pesto khas Italia, tapi steak juga bisa disajikan dengan saus pesto. Saus pesto sudah dikenal oleh masyarakat Genoa sejak zaman Romawi kuno. Cita rasa saus pesto sangat unik karena terbuat dari perpaduan daun basil, minyak zaitun, keju parmesan, serta kacang pistachio. Wah, lengkap ya? Bicara soal saus steak, gimana ya rasanya saus steak yang disediakan di tempat ini? Sesaat lagi akan kita bahas, hanya di Muslim Masa Kini.